Bahan-bahan yang diperlukan adalah: pertama, ada nasi, lalu ada susu bubuk, gula pasir, kuning telur, minyak goreng, dan yang terakhir ada betadine sebagai pengganti cairan Lugol. Langkah-langkah yang perlu dilakukan: pertama-tama siapkan bahan-bahan yang diperlukan, lalu teteskan Lugol ke setiap bahan makanan secara merata. Kita tunggu sebentar. Jika suatu bahan makanan yang ditetesi Lugol berubah menjadi warna hitam kebiruan, maka itu menandakan bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Mari kita cek satu-satu. Pertama, nasi berubah warna menjadi hitam kebiruan, lalu minyak tetap di warna asli betadine, lalu kuning telur tetap sama dengan warna aslinya, yaitu merah kekuningan atau coklat kekuningan, lalu susu bubuk tetap sama dengan warna betadine aslinya, dan gula pasir masih tetap dengan warna betadine aslinya dan tidak mengalami perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah: pertama, ada baskom yang diisi dengan air hangat atau air panas, lalu ada air cuka atau asam asetat, lalu ada nasi, ada gula yang telah dilarutkan dengan air, lalu ada susu bubuk yang telah dilarutkan, lalu ada minyak goreng, dan yang terakhir ada kuning telur. Langkah-langkah yang harus dilakukan: pertama-tama, masukkan kelima bahan makanan tersebut ke dalam baskom yang berisi air panas atau air hangat. Karena hanya 4 bahan makanan saja muat dimasukkan ke dalam baskom, maka hanya keempat itu saja yang saya masukkan. Lalu masukkan asam cuka atau asam asetat ke dalam 4 bahan makanan tersebut. Tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan. Jika terjadi proses penggumpalan atau koagulasi pada setiap makanan, maka makanan itu mengandung protein. Mari kita cek satu persatu. Di dalam larutan gula tidak terjadi reaksi apapun. Begitupun dengan nasi yang tidak terjadi perubahan atau reaksi apapun. Lalu di susu bubuk terjadi penggumpalan atau koagulasi. Begitupun dengan kuning telur yang terjadi penggumpalan atau koagulasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuning telur dan susu bubuk mengandung protein. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: pertama, ada nasi, lalu gula yang telah dilarutkan dalam air, kuning telur,
susu bubuk yang telah dilarutkan, minyak goreng, cotton bud, dan yang terakhir ada kertas buram. Langkah-langkah yang harus dilakukan: pertama-tama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Lalu, letakkan cotton bud pada setiap bahan makanan. Cotton bud ini nantinya akan digunakan untuk mengoleskan setiap bahan makanan ke kertas buram. Lalu, oleskan setiap bahan makanan ke kertas buram menggunakan cotton bud. Tunggu beberapa saat. Kertas buram yang diolesi oleh setiap bahan makanan berubah menjadi transparan atau tembus pandang, maka bahan makanan itu dapat digolongkan menjadi bahan makanan yang mengandung lemak. Mari kita cek satu persatu. Kertas buram yang diolesi nasi tidak terjadi efek sama sekali. Lalu, kertas buram yang diolesi susu terjadi perubahan sedikit namun tidak transparan. Kertas buram yang diolesi kuning telur terjadi sedikit perubahan tetapi tidak tembus pandang atau transparan. Kertas buram yang diolesi oleh gula yang dilarutkan dalam air tidak berubah sama sekali dan tidak mengakibatkan efek sekalipun. Dapat dilihat, ini tidak tembus pandang atau transparan. Lalu yang terakhir, minyak goreng berubah warnanya menjadi transparan dan dapat dilihat di sini, ini tembus pandang. Dapat disimpulkan bahwa minyak goreng mengandung lemak.